Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalan bahasa Indonesia dan Melayu, tugas diskusi kelompok mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami dari anggota kelompok 2. Pengenalan awal. Di tengah maraknya pembincangan terkait usulan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN, diskusi tentang asal-usul bahasa negeri jiran tersebut juga ramai diperbincangkan. Banyak pula orang yang masih kebingungan atas perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Karena kedua bahasa ini memiliki banyak persamaan, ada juga yang berpikir bahwa perbedaan di antaranya hanya seputar logat, pelafalan kata, dan beberapa kosakata. Nyatanya, kedua bahasa ini sangat berbeda. 01. Asal-usul bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Asal-usul bahasa Indonesia menurut informasi yang dipublikasikan oleh Kemdikbud. Bahasa Indonesia lahir tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada rapat pemuda-pemudi dari seluruh Indonesia tersebut muncullah Sumpah Pemuda yang poin terakhirnya berbunyi menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan evolusi atau perkembangan dan bahasa Melayu kuno. Namun, bahasa Indonesia di zaman modern memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan bahasa Melayu karena telah banyak dicampur dengan bahasa asing. Situs resmi pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Indonesia telah meminjam ribuan kosakata dari bahasa asing, termasuk wilayah Eropa, yaitu Belanda, Portugis, Inggris, Prancis, Spanyol, Yunani, dan Italia. Kedua wilayah Asia, yaitu Sanskerta, Arab, Tionghoa, Tamil, Persia, dan Ibrani. Lalu ada wilayah daerah Indonesia, yaitu Minangkabau, Betawi, Sunda, Bugis, Makassar, Batak, dan lain-lain. Dengan kata lain, bahasa Indonesia ialah produk budaya hibrida. Tulis situs resmi tersebut. Dalam sebuah artikel yang berjudul 9 dari 10 bahasa Indonesia adalah asing, maka bentuk nasionalisme Indonesia sebenarnya bersifat kosmopolitan. Bahwa Indonesia memiliki banyak kosakata asing bisa dikaitkan dengan masa kolonial serta sejarah perdagangan multinasional yang panjang. Asal-usul bahasa Melayu. Bahasa Melayu berasal dari rumpun bahasa Austronesia yang berkembang di wilayah Asia Tenggara. Bahasa ini mulai digunakan oleh masyarakat Melayu yang tinggal di sekitar Semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan, dan kawasan pesisir lainnya. Sejak masa Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 hingga abad ke-13, bahasa Melayu mulai berkembang sebagai lingua franca atau bahasa pengantar di Nusantara karena pentingnya Sriwijaya sebagai pusat perdagangan. Dengan kedatangannya para pedagang dari India, Arab, dan Tiongkok, bahasa Melayu mulai menyerap. Pengaruh berbagai aspek dalam perkembangan bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu disebut sebagai bahasa Kowloon oleh ahli sejarawan Cina yang berkunjung di masa itu, Ising. Sebutan-sebutan lain termasuk Kaowen-Luen, Kuen-Lun, Kun-Lun, dan Kuen-Luen. Semua ini dapat ditemukan di kitab suci Tiongkok kuno, Yi Ching atau I Ching. Walaupun awalnya bahasa Melayu digunakan untuk belajar agama Buddha, dengan masuknya Islam pada abad ke-13 ke Nusantara, bahasa tersebut akhirnya digunakan untuk menyebarkan agama Islam. Bahasa Melayu lalu masuk dan dipakai di sebagian besar wilayah Nusantara. Ia turut menyerap beberapa kata dari negara asing, termasuk Sanskerta, Persia, dan Arab. Namun, karena bahasa Melayu adalah bahasa asal untuk bahasa Indonesia, banyak yang percaya
bahwa Melayu tetap lebih murni dibanding bahasa Indonesia. Yang kedua, perbedaan kosakata. Contoh kosakata yang berbeda maknanya. Dalam bahasa Indonesia percuma, dalam bahasa Melayu percuma. Dalam bahasa Indonesia, percuma berarti tidak ada gunanya atau sia-sia. Sedangkan dalam bahasa Melayu Malaysia, percuma berarti gratis atau tidak berbayar. Selanjutnya ada budak dan budak. Dalam bahasa Indonesia, budak berarti hamba, pekerja paksa atau anak yang dikuasai. Sedangkan di Melayu Malaysia, budak berarti anak kecil. Selanjutnya, bisa atau bisa. Dalam bahasa Indonesia, bisa berarti mampu atau racun. Di dalam bahasa Malaysia, bisa hanya berarti racun, seperti gigitan ular berbisa. Sementara boleh berarti mampu. Selanjutnya ada kereta dan kereta. Di Indonesia, kereta berarti kereta api, sedangkan di Malaysia, kereta berarti mobil. Selanjutnya ada baju dan baju. Dalam bahasa Indonesia, baju merujuk pada semua jenis pakaian. Namun di bahasa Melayu Malaysia, baju lebih spesifik berarti baju atasan. Dan yang terakhir, sampai dan sampai. Di Indonesia, sampai berarti tiba di suatu tempat. Di Melayu Malaysia, sampai juga bisa berarti hingga. Seperti dalam frasa sampai waktu. Pengaruh budaya lokal terhadap pendaraan kata. Pengaruh budaya lokal terhadap perbedaan kosakata ini mencerminkan konteks sosial, politik, dan budaya yang unik di setiap negara. Berikut adalah beberapa contoh pengaruh budaya lokal terhadap pendaraan kata di Indonesia dan Malaysia. A. Pengaruh kolonial. Bahasa Indonesia lebih menyerap kata dari Belanda karena Indonesia dijajah oleh Belanda selama lebih dari 300 tahun. Contoh kata-kata Belanda dalam bahasa Indonesia termasuk kulkas, koilkas, sekolah, school, gratis, dan jendela, venster. Bahasa Melayu Malaysia, di sisi lain, lebih banyak dipengaruhi oleh bahasa Inggris karena Malaysia dijajah oleh Inggris. Contoh kosakata yang dipengaruhi oleh Inggris termasuk budget atau budget, tren atau train, dan station atau station. B. Pengaruh agama. Bahasa Indonesia mendapat banyak pengaruh dari bahasa Arab karena penyebaran agama Islam, seperti kata nikah, pernikahan, dosa, kesalahan moral, dan surga, tempat akhirat yang baik. Bahasa Melayu Malaysia juga banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab dalam konteks keagamaan. Tetapi beberapa kosakata bisa memiliki makna atau penggunaan yang berbeda. Seperti contoh, kata zakat atau sumbangan wajib dalam Islam lebih umum di Malaysia, sementara di Indonesia terkadang orang lebih mengenal istilah lain seperti sedekah atau amal. C. Pengaruh bahasa daerah. Bahasa Indonesia dipengaruhi oleh banyak bahasa daerah dari berbagai pulau di Indonesia, seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Batak. Beberapa kata daerah yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia termasuk lurah dari bahasa Jawa, kepala desa, kelapa dari bahasa Melayu, kantor dari Jawa, dan nyamuk dari Jawa. Bahasa Melayu Malaysia lebih dipengaruhi oleh dialek-dialek Melayu lokal dan bahasa-bahasa yang berdekatan seperti Tamil, Kantonis, dan bahasa-bahasa dari Semenanjung Malaysia. Misalnya, kata keling. Itu maksudnya orang keturunan India Selatan, berasal dari pengaruh Tamil. Sedangkan tengok atau melihat digunakan dalam dialek Melayu Malaysia. D. Pengaruh populasi dan perkembangan perkotaan. Bahasa Indonesia terus berkembang di tengah keberagaman budaya dan modernisasi di kota-kota besar seperti Jakarta, di mana istilah-istilah baru terus diserap dari budaya pop, media, dan teknologi. Kata-kata seperti gadget, swafoto atau selfie, dan unggah atau upload semakin sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Di Malaysia, bahasa Melayu juga dipengaruhi oleh perkembangan industri dan urbanisasi, di mana istilah-istilah teknis dari bahasa Inggris diserap ke dalam bahasa Melayu.
seperti komputer atau komputer, television atau television, dan mesyuarat atau meeting. Selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga, sistem ejaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Sejarah perkembangan ejaan di Indonesia. Ejaan Van Ophuijsen tahun 1901. Ejaan ini merupakan sistem penulisan pertama yang digunakan secara resmi untuk bahasa Melayu di Hindia Belanda, sekarang dinamakan Indonesia. Sistem ini dikembangkan oleh Charles Adrian Van Ophuijsen yang menggunakan huruf Latin, tetapi tetap mempertahankan beberapa pengaruh dari ejaan Belanda dan Melayu klasik. Contoh, OE digunakan untuk bunyi U. Contoh kalimatnya goroe untuk guru. Huruf DJ digunakan untuk bunyi J, contohnya jarak menjadi jarak. Selanjutnya, ejaan Republik tahun 1947. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, ejaan ini diperkenalkan untuk menggantikan ejaan Van Ophuijsen. Dalam ejaan Republik, beberapa perubahan dilakukan untuk menyederhanakan penulisan. OE diganti menjadi U. Contoh kalimatnya goroe menjadi guru. BJ diganti menjadi J. Contoh kalimatnya jarak menjadi jarak. PJ diganti menjadi C. Contoh kalimatnya celana menjadi celana. Ejaan Swandi tahun 1957. Ejaan ini adalah penyempurnaan dari ejaan Republik, namun tidak membawa perubahan yang terlalu besar. Nama ini diambil dari Swandi, yaitu Menteri Pendidikan Indonesia pada waktu itu. Yang terakhir, ejaan yang disempurnakan atau EYD tahun 1972. EYD merupakan reformasi besar dalam sistem ejaan Indonesia dan berlaku hingga hari ini, dengan sedikit perubahan dan penyesuaian sejak saat itu. EYD menghilangkan beberapa pengaruh kolonial dan lebih menyederhanakan ejaan. Contoh perubahan pentingnya yaitu CH menjadi KH, contoh kalimatnya khusus menjadi khusus. J untuk bunyi Y diganti dengan Y, contohnya jang menjadi yang. SC diganti menjadi SY, contoh kalimatnya sejarat menjadi syarat. Huruf kapital dan tanda baca juga disempurnakan. Sejarah perkembangan ejaan di Malaysia. Pertama, ejaan Jawi, abad ke-14 hingga awal abad ke-20. Sebelum diperkenalkannya huruf Latin, bahasa Melayu ditulis dengan aksara Jawi yang merupakan adaptasi dari aksara Arab. Tulisan Jawi banyak digunakan di Malaysia untuk menulis teks-teks keagamaan, surat kerjaan, dan literatur. Bahkan hingga saat ini, aksara Jawi masih dipelajari dan digunakan dalam konteks keagamaan dan budaya di Malaysia. Yang kedua, ejaan Wilkinson pada tahun 1904. Ejaan ini diperkenalkan oleh Richard James Wilkinson, seorang ahli bahasa kolonial Inggris. Sistem ini mengadaptasi penggunaan huruf Latin dalam penulisan bahasa Melayu, tetapi mempertahankan beberapa unsur ejaan Jawi dan pengaruh bahasa Arab. Misalnya, beberapa konsonan masih dipengaruhi oleh cara penulisan Jawi. Yang ketiga, ada ejaan Za'bah pada tahun 1924. Ejaan Za'bah diperkenalkan oleh pendidik dan sastrawan Melayu, Zainal Abidin Ahmad, atau lebih dikenal sebagai Za'bah, yang menyederhanakan ejaan Wilkinson dan memperkenalkan sistem ejaan yang lebih logis bagi penutur Melayu. Namun, sistem ini tetap mempertahankan beberapa elemen dari bahasa Arab. Ejaan Za'bah tetap digunakan hingga akhir tahun 1960-an. Yang keempat, ejaan Rumi pada tahun 1972. Pada 1972, Malaysia dan Indonesia mencapai kesepakatan untuk menyatukan sistem ejaan dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Di Malaysia, sistem ini dikenal sebagai ejaan Rumi, sementara di Indonesia dikenal sebagai ejaan yang disempurnakan atau bisa dipanggil EYD. Meskipun banyak elemen yang disamakan, beberapa perbedaan tetap ada, terutama dalam kosakata dan penyerapan kata dari bahasa asing. Yang kelima, ejaan Dewan atau Malaysia. Di Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka atau DBP berperan penting dalam mengembangkan dan membakukan bahasa Melayu. Mereka juga memperkenalkan ejaan Dewan
yang memperkenalkan beberapa perbedaan dalam kosakata dan tata bahasa dari bahasa Indonesia. Dalam ejaan Dewan, pengaruh dari bahasa Inggris lebih dominan sesuai dengan latar belakang kolonial Inggris di Malaysia. Perbedaan penulisan beberapa huruf atau kata. Bahasa Indonesia fakultas, bahasa Melayunya fakuliti. Perbedaan penulisan. Indonesia menggunakan tas, sedangkan Malaysia ti. Bahasa Indonesia aktif, bahasa Melayunya aktif, sama. Perbedaan penulisannya tidak ada perbedaan dalam ejaan, tapi diucapkan dengan nada yang berbeda. Bahasa Indonesianya sistem, sedangkan bahasa Melayunya atau Malaysianya sistem. Sama dalam penulisan, tapi pengucapannya bisa berbeda. Bahasa Indonesianya apotek, sedangkan bahasa Melayu atau Malaysianya farmasi. Perbedaan penulisannya, Indonesia memakai serapan dari Belanda, Malaysia dari Inggris. Bahasa Indonesia televisi, bahasa Melayunya atau Malaysia television. Si di Indonesia, shen di Malaysia. Bahasa Indonesia kualitas, bahasa Melayunya quality. Indonesia memakai tas, sedangkan Malaysia memakai ti. Surat kabar. Jika pada Indonesia surat kabar, pada Melayu akbar. Penulisan berbeda karena pengaruh bahasa Arab di Malaysia. Kesimpulan dari video di atas, meskipun ada upaya untuk menyatukan sistem ejaan antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 1972, perbedaan dalam penulisan kata-kata tertentu masih ada. Faktor sejarah kolonial, kebijakan bahasa, dan pengaruh budaya lokal di masing-masing negara menyebabkan perbedaan dalam penulisan huruf dan kata. Di Indonesia, pengaruh Belanda lebih dominan, sementara di Malaysia pengaruh Inggris lebih kuat. Terima kasih atas perhatiannya, thank you banget udah mau dengerin sampai akhir. Kalau ada yang mau ditanyain atau didiskusiin, langsung aja ya, kita terbuka banget. Sekian dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.